Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Santri RJ akan menjelaskan tentang tak ada benturan dan pertentangan antara Islam dengan sains. Para saintis modern barat telah membuktikan bahwa ajaran Islam sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Quran sebagai kitab suci dan petunjuk hidup umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-14 silam, secara mengagumkan mengungkapkan sederet fenomena ilmu pengetahuan yang telah terbukti akurasi dan kebenarannya. Setelah melakukan berbagai penelitian ilmiah, para saintis barat telah membuktikan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala tentang isi Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Profesor Keith Elmore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto, telah membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala itu. Saya tak tahu apa-apa tentang agama, namun saya meyakini kebenaran fakta yang tergandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Papar Moore yang terkagum-kagum dengan kandungan Al-Quran yang secara akurat menjelaskan perkembangan embrio manusia. Berikut ini sebagian kecil fakta tentang kandungan Al-Quran yang sejalan dengan temuan dunia sains modern. Pembentukan awan. Para saintis telah mempelajari beragam jenis awan. Selain itu, kalangan ilmuwan juga meneliti proses terbentuknya awan dan bagaimana hujan terjadi. Secara ilmiah, saintis memaparkan proses terjadinya hujan, dimulai dari awan yang didorong angin. Awan cumulonimbus terbentuk ketika angin mendorong sejumlah awan kecil ke wilayah awan itu, tergabung hingga kemudian terjadi hujan. Tentang fenomena pembentukan awan dan hujan itu, Al-Quran pun menjelaskan secara akurat. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka lihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surat An-Nur ayat 43. Lautan dan sungai. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan adanya batas di tempat pertemuan antara dua lautan yang berbeda. Pembatas itu membagi dua lautan sehingga setiap laut memiliki temperatur, berat jenis, dan kadar garam masing-masing. Misalnya Laut Mediterania memiliki air yang hangat serta kadar garam dan berat jenisnya lebih rendah dibandingkan Samudra Atlantik. Temuan sains modern itu sejalan dengan Al-Quran yang telah mengungkapkan sejak 14 abad lampau. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Perbedaan kadar garam kedua lautan yang dipisahkan pembatas itu juga diungkapkan dalam surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Kebenaran ayat Al-Quran itulah yang membuat para saintis barat berdecak kagum.